terukir dalam hati setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih-Mu. Terima kasih untuk semua kasih setia-Mu. Terima kasih untuk semua yang Kau berikan dalam hidup ini Tuhan. Gak ada kata lain yang bisa kami ucapkan selain terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Kau sungguh amat baik. Kau yang cover Tuhan. Kau yang cover pesan-Mu yang hari ini akan disampaikan Tuhan. Dalam hati setiap anak-anak-Mu. Kami tolak semua roh yang tidak Engkau suka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya yang daripada-Mu yang tersampaikan. Dan semua diterima dalam hati kami. Tepat seperti apa yang Engkau mau Tuhan. Tidak ada yang diputar balikan. Semuanya tepat seperti apa yang Engkau mau. Pesan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Engkau sungguh amat baik. Engkau sungguh amat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Hari ini saya tidak akan menyampaikan khotbah yang panjang. Hari ini kita udah janjian Tante Lani yang akan khotbah panjang katanya Pak. Tapi hari ini ada sebuah pesan Tuhan yang saya mau sampaikan. Ada sebuah pesan Tuhan yang sejujurnya saudara, saya merasa saya tadi malam sempat bergumul saudara. Saya bergumul, saya bilang Tuhan, rasanya ini bukan kapasitasku untuk menyampaikan ini. Rasanya ini bukan, aku belum layak lah untuk menyampaikan ini. Tapi kemudian saya teringat kata-kata engkong saya. Engkong saya pernah bilang seperti ini sama saya, El, jangan berkhotbah. Saya kaget, kenapa kok nggak boleh khotbah Kong? Bukannya engkong juga khotbah, bukannya engkong juga menyampaikan firman Tuhan. Dan kemudian engkong bilang bukan berkhotbah, tapi menyampaikan pesan Tuhan. Gak peduli orang mau suka, orang gak suka. Gak peduli orang seneng atau gak seneng. Tapi engkau selalu bilang, bukan kita sedang berkhotbah, tapi kita sedang menyampaikan pesan Tuhan. Hari ini saudara mungkin saya sangat singkat, mungkin cuma 5-10 menit. Bahkan saya gak bawa catatan apapun. Karena hari ini saya tidak mau menambahkan, tidak mau mengurangkan. Saya cuma menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Apa yang Tuhan bicara untuk saya sampaikan hari ini. Sejujurnya saudara, ini adalah tempat Sion. Ini adalah salah satu tempat favorit saya. Saya merasa betapa portal ilahi ini terbuka dengan sangat lebar di tempat ini. Bahkan tadinya hari ini kalau kebaktiannya nggak dimajuin, kita rencananya mau datang lebih pagi karena kita mau ke Taman Tuhan dulu. Taman Tuhan adalah salah satu tempat favorit dalam hidup saya. Karena di situ saya setiap kali kita ke Sion, saya berharap saya bisa berjumpa dengan Tuhan. Kami beberapa kali dari Bandung bawa tim dan sebagainya untuk ke tempat ini untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan kemarin waktu saya lagi berdoa, saya berdoa di kamar, saya bilang Tuhan, Engkau besok mau nyampaikan apa Tuhan? Engkau mau menyampaikan pesan apa Tuhan? Dan kemudian Tuhan gak bicara apapun. Tapi saudara, saat kemudian saya setelah doa, saya bilang Tuhan kau gak bicara, ya udah besok saya akan bicara mungkin pakai khotbah yang sudah ada, mungkin pakai pesan-pesan yang dulu engkau sudah pernah bicara dengan saya, yang mana yang saya paling seret di hati, yang saya akan bicarakan. Tapi kemudian saya pergi kamar mandi, perut saya sakit saudara. Perut saya sakit, saya kamar mandi, saya sedang bertapa. Saya sedang bertapa dan saya sedang bicara sama Tuhan, ngobrol Tuhan. Saya biasa kalau saya lagi apapun saya ngobrol saudara sama Tuhan. Saya bicara Tuhan, aduh Tuhan perutku tuh sakit Tuhan. Berikan sedikit tenaga dalam-Mu Tuhan. Supaya isi perutku ini bisa keluar, saya bilang. Saya lagi bercandaan sama Tuhan, saya lagi ngobrol sama Tuhan. Tapi terus tiba-tiba Tuhan bicara sesuatu untuk hari ini. Yang saya rasa itu bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk setiap kita. Maafkan saya sekali lagi, saya tidak sedang berusaha untuk menggurui atau apapun. Tapi saya hanya belajar, saya mau belajar untuk taat dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tiba-tiba Tuhan bicara pada saya, ada 3 poin. Dan saya gak akan jabarkan dengan sangat lebar, saya cuma akan sebutkan saudara. 3 poin, yang pertama, Tuhan bilang, manifestasi is not the goal. Tiba-tiba Tuhan bicara sebuah manifestasi ilahi, sebuah mujizat ilahi, itu bukan sebuah tujuan.
atau bukan tujuan akhir. Dan kemudian Tuhan bicara sekali lagi, manifestasi, manifestation is not the goal. Itu bukan sebuah tujuan dan itu juga bukan tujuan akhir. Tapi yang kedua Tuhan bicara, manifestasi always come, selalu datang, selalu hadir, selalu diberikan bersamaan dengan sebuah mandat. Yang pertama Tuhan bicara, manifestasi is not the goal. Manifestasi, semua manifestasi ilahi yang kita lihat, semua mujizat keilahian yang kita lihat, itu bukan tujuan dan itu bukan tujuan akhir. Ini baru awal, ini bukan tujuan akhir. Jangan pernah jadikan yang namanya manifestasi menjadi tujuan kita. Yang kedua, manifestasi selalu datang dengan yang namanya mandat yang baru, dengan yang namanya tugas yang baru, dengan yang namanya mandat ilahi. Dan kemudian Tuhan bicara, nak, kamu lihat seperti saat Musa melihat semak duri yang terbakar. Tujuannya bukan hanya melihat semak duri yang terbakar. Semak duri yang terbakar itu bukan the goal, itu bukan tujuannya. Tapi itu hanya manifestasi yang berjalan bersamaan dengan sebuah mandat ilahi yang besar, di mana Musa harus menyelamatkan bangsa Israel keluar dari perbudakan. Dan Tuhan kemudian ingatkan lagi, nak, engkau lihat saat hari itu Tuhan Yesus dibaptis, ada manifestasi ilahi, ada burung merpati yang keluar dan muncul dilihat semua orang. Inilah anakku yang kucintai, kepadanya lah aku berkenan. Dan kemudian ternyata itu bukan tujuan utamanya, that's not the goal. Itu bukan tujuan akhir, itu hanya awal dari sebuah mandat. Yesus memulai pelayanannya di dunia. Saudara, yang pertama, manifestasi. Semua manifestasi yang kita lihat, sejujurnya saudara, saya merasa di tempat ini portal ilahi itu benar-benar sangat terbuka dengan lebar. Kita tahu semua yang terjadi, betapa ajaibnya, betapa manifestasi Tuhan sangat ajaib. Tapi sekali lagi Tuhan bicara, manifestasi is not the goal. Ini bukan tujuan, ini bukan tujuan akhir, ini baru awal dari sebuah mandat yang besar, mandat ilahi. Saya nggak tahu mandat apa, tapi Tuhan hanya bicara manifestasi selalu berjalan beriringan dengan mandat, dengan tujuan, dengan sebuah tugas ilahi yang Tuhan mau berikan. Dan yang ketiga, Tuhan hanya bicara setiap kali ada yang namanya manifestasi, itu juga adalah sebuah ujian. Manifestasi is a test. Manifestasi, setiap manifestasi ilahi, setiap mujizat ilahi adalah sebuah ujian, adalah sebuah tes. Sikap hati kita seperti apa? Semuanya, semua diuji. Baik sikap hati kita, baik respon kita, baik yang apa yang kita ingini. Sangat mudah bergeser saat kita melihat manifestasi itu terjadi dalam hidup kita. Sangat mudah sombong, sangat mudah bergeser, sangat mudah bahkan yang sangat tipis. Seringkali yang kita nggak sadar adalah saat tiba-tiba manifestasi Tuhan lebih nyata daripada Tuhan itu sendiri. Manifestasi Tuhan tidak pernah boleh lebih nyata dalam hidup kita daripada pribadi Tuhan sendiri. Tuhan berikan manifestasinya sebagai sebuah lambang, sebagai sebuah tanda, mandat baru, tugas baru Tuhan berikan. Tapi sekali lagi itu juga adalah sebuah ujian buat setiap kita. Itu juga adalah sebuah ujian buat saudara dan buat saya, buat setiap kita. Karena sekali lagi, setiap kali ada manifestasi, berjalan beriringan dengan mandat, tapi juga berjalan beriringan dengan ujian, a test. Dan Tuhan bicara, nak, ingatkan sekali lagi, jangan sampai semua manifestasiku diresponi dengan salah. Ingatkan sekali lagi, it's a test, saudara. Apakah manifestasi yang saudara hari ini terima dari Tuhan? Saudara, saya pengen banget kok, saudara, percayalah. Saya sangat merindukan itu. Saya beberapa kali waktu di Bandung itu saya buat doa hari Selasa, saudara, sama persis di tempat ini.
setiap hari Selasa ada doa. Dan kemudian satu kali banyak orang ada yang dibawa ke surga, ada yang ngelihat taman Tuhan dan sebagainya. Dan tiba-tiba keluarlah sebuah firman. Saya sebut penyembahan setiap hari Selasa adalah prophetic worship. Kenapa? Karena disitulah kenabian-kenabian akan diasah. Dan saya bicara semua orang boleh menyampaikan pesan Tuhan. Dan tiba-tiba ada satu orang datang dan dia bilang, Tuhan bicara, nanti di hari doa hari Selasa ini, tandanya saat yang keilahian itu sungguh-sungguh turun adalah saat ada debu emas turun. Wah saudara, saya senang banget. Saya senang banget, saya berasa kayak, waduh Tuhan, semoga bukan hanya terjadi di Sion manifestasi yang terjadi, tapi di Bandung juga saya mau terjadi. Tapi detik itu Tuhan seperti bicara, beberapa minggu kemudian, setiap kali doa saya mulai mencoba untuk lihat tangan saya. Oh siapa tahu ada debu emas, sampai hari ini belum ada saudara. Susah banget, tapi sekali lagi Tuhan bicara, manifestasi is not the goal. Itu bukan tujuan, itu bukan achievement, itu bukan sebuah tujuan akhir. Itu hanya sebuah tujuan awal untuk mandat yang jauh lebih besar. Untuk mandat dan tugas ilahi yang jauh lebih besar. Dan yang ketiga, setiap kali ada manifestasi, itu juga berjalan beriringan dengan ujian, dengan tes. Apakah manifestasi itu saat itu dinyatakan? Akankah itu menjadi lebih nyata dari pribadi Tuhan? Ataukah pribadi Tuhan tetaplah jadi lebih nyata dalam hidup kita? Dibandingkan dengan semua yang terlihat dalam daging ini. Dibandingkan dengan semua surga menyentuh bumi yang menjadi daging dan terrealisasi ini. Atau tetap Tuhan yang menjadi lebih nyata dalam hidup kita. Tuhan berikan manifestasinya, itu anugerah yang sangat besar. Tapi jangan kejar manifestasinya, karena it's not the goal. Tuhan bicara dengan jelas, manifestasi is not the goal. Tujuan utamanya selalu adalah pribadinya, mandat ilahi yang kita harus kerjakan untuk sekali lagi menyenangkan hatinya, untuk sekali lagi melakukan kerinduan hatinya. Persiapkan dirimu untuk sebuah mandat yang besar. Semakin kau melihat manifestasi yang begitu besar, semakin seharusnya engkau gentar. Karena berarti ada mandat yang bahkan jauh lebih besar yang Tuhan mau berikan. Tidak pernah ada manifestasi yang tidak diiringi bersamaan berjalan bersama dengan mandat yang besar. Semak duri yang terbakar tidak pernah terjadi hanya untuk menyenangkan mata Musa. Semak duri yang terbakar tidak pernah terjadi hanya untuk menunjukkan pada Musa betapa besarnya Tuhan. Tapi itu terjadi untuk sebuah pesan mandat yang diberikan untuk menyelamatkan satu bangsa keluar dari perbudakan. Sebuah manifestasi burung merpati yang hari itu turun saat Tuhan Yesus dibaptis. Tidak pernah terjadi hanya untuk show off. Ini loh anakku yang diurapi, enggak. Tapi ada mandat yang besar yang Tuhan sedang berikan. Sekali lagi saudara, hari ini saya hanya mau sampaikan pesan yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya tidak mau tambahkan, saya tidak mau kurangi. Ini pesan yang saya dapat dan saya rindu untuk saya sampaikan seperti yang Tuhan bicara dengan saya, seperti yang Tuhan pesankan dengan saya. Maafkan saya nggak bisa bicara banyak hari ini. Tapi sekali lagi, saya hanya sampaikan pesan Tuhan. Saya hanya belajar untuk taat. Gak pernah saudara saya khotbah cuma 5 menit. Ini 10 menit, gak tahu berapa menit. Gak pernah saudara seumur umur. Tapi hari ini, saya hanya mau belajar. Saya hanya mau belajar. Taat dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk saya lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dilanjutkan sama Tante Lani. Ya. Hari ini saya ingin belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Kita akan buka dari kitab Yosua. Kalau tadi AL dapat hanya 3 poin. Saya bilang khotbah, saya hari ini juga tidak khotbah. Saya menyampaikan pesan Tuhan juga. Kalau tadi 3 poin saya cuma perlu 4 kata. Lebih pendek lagi, belajar berjalan dengan iman. Ya, 4 kata saja. Yosua pasal yang kedua. Step yang pertama ini kita akan baca sama-sama dari ayat 1 sampai ayat 6.
Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu. Sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Ayat yang keempat, tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu, aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Ayat yang ke-6, tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Sampai sini dulu. Saudara, kita mau belajar dari satu orang yang namanya Rahab. Rahab ini terkenal sebagai perempuan sundal. Ya pelacur lah ya mungkin ya. Dan dia ini tinggal di atas tembok Yeriko. Kenapa kok orang bisa tahu ada 2 orang asing yang datang? Karena tinggalnya di tembok. Jadi dari arah manapun kelihatan tuh kalau ada orang datang. Kalau kita nonton film koboi ya, atau film zaman dulu, film silat. Kan seringkali kalau ada orang mengintai, datang ke sebuah hotel, datangnya kemana? Bar, atau rumah bordil. Kenapa? Karena disitulah semua informasi ada. Nah, termasuk 2 pengintai ini. Dia masuk ke rumahnya Rahab. Kalau saya renungkan, kok Rahabnya berani? Padahal dia tahu gak ini pengintai? Menurut saya Rahab sangat tahu 2 orang pengintai. Tapi dia memberanikan diri, ya toh, menampung 2 orang ini. Bahkan menyembunyikan di atas sotoh rumahnya. Itu ada resiko yang dia tanggung. Kalau sampai ketahuan sama rajanya, yang pertama dia pasti ditangkap, dianggap sebagai pengkhianat, pemberontak untuk bangsanya. Keluarganya pasti mati, dihukum setelah itu. Minimal masuk penjara. Tapi kenapa dia berani? Coba kita baca ayat selanjutnya, ayat 9. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ayat 10. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tebrau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amor yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ayat 11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit dan di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah kepadamu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Sampai situ lagi. Setelah dia tahu, kenapa dia berani? Dia lihat, oh ini sebuah bangsa yang dipimpin oleh Allahnya yang ajaib. Laut Merah dikeringkan, lewat semua negara-negara yang lain semua dikalahkan. Dan dia tahu cepat atau lambat giliran bangsanya. Orang-orang yang seperti Rahab ini bukan orang-orang yang penuh harapan. Yang dia pikirkan hanya satu, yaitu apa? Keselamatan keluarganya. Dia meresikokan dirinya. Aku menerima pengintai ini, kalau ketahuan aku mati. Tapi kalau aku tidak menerima pengintai ini, Yeriko diruntuhkan, aku juga mati. Tapi minimal ini punya pengertian Rahab ini, punya sebuah kepandaian, keberanian. Gambling deh, aku akan sembunyikan orang ini, siapa tahu kalau nanti dia nyerang, karena saya berbuat ramah terhadap mereka, maka mereka akan menyelamatkan saya. Ini perempuan sundal, pinter. Tuhan juga bilang, engkau jadi orang berdosa, pinter. Jangan jadi orang berdosa, bodoh. Bukan, kurang pinter. Kalau saya ngomong goblok kan kasar saudara ya. Sudah berdosa, goblok gitu. Jangan,
kita orang berdosa yang dibenarkan oleh Tuhan, maka engkau harus punya kecerdasan rohani, menangkap yang dari Tuhan seperti Rahab. Dia lihat ada sebuah bangsa yang dicintai Tuhan. Kemanapun bangsa ini pergi, dia lihat yang ajaib, yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Dan dia menangkap itu sehingga dia berani melangkah, meresikukan hidupnya dan keluarganya. Sama seperti kita hari-hari ini. Ya. Tuhan izinkan kalau Bapak Ibu Saudara renungkan. Kita masuk tahun 2021. Tahun 2020 semua orang bilang tahun yang sulit. Tahun yang susah. Mungkin iya. Toh buktinya Bapak Ibu Saudara masih bisa streaming hari ini. Tetap kebaktian di tempat ini. Itu anugerah Tuhan. Engkau baik-baik saja. Penjagaan Tuhan sempurna. Ya. Tapi seringkali kita ini jadi netizen julid, saudara ya. Yang dilihat semua media sosial. Tapi engkau apa? Cuma lihat doang. Tidak seperti Rahab yang bisa menangkap yang tersembunyi dari setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Harusnya kita ngerti, oh Indonesia nih. Ya, tiba-tiba tahun ini banyak bencana, ayo mari berdoa. Itu berdiri untuk bangsa. Kemarin saya mengucap syukur, tiba-tiba Bunda dapat firman, ayo pergi sampai ke lereng-lereng gunung, sampai ke daerah-daerah miskin, ayo bergerak, kerjakan sesuatu. Supaya kita bisa menahan, supaya tidak berkelanjutan. Tapi seringkali kita ini lupa. Ayo pergi ke lereng-lereng gunung, yuk. Nginjil, nih bukan, foto dulu yang penting. Sampai di Indonesia tuh ada istilah yang bagus sih, wisata bencana. Kalau di luar negeri Bapak Ibu Saudara ya, sebuah kota dibom, boom gitu, di Israel. Dalam sekejap itu akan dibereskan seperti tidak terjadi apa-apa. Cepat penanganannya. Ada masalah apa sangat cepat ditangani. Di Indonesia tidak, berlambat-lambat. Bahkan yang saya pernah dengar, ya antara lucu sama sedih. Sampai ada orang foto prewedding di mana lumpur lapindo. Wisata bencana, bukan menanggulangi, tapi engkau senang mengeksploitasi dan membesar-besarkan. Tapi engkau tidak aware, kita tidak aware, ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini. Bijaksanalah seperti Rahab. Di sini dikatakan, ayat 12, Yosua 2 ayat 12. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Seringkali kita ngomong, Tuhan bersumpahlah kepadaku, bersumpahlah kepadaku. Tuhan juga tanya, bersumpah apa? Ya kan, apa? Atas dasar apa Tuhan harus bersumpah dengan kita? Untuk kasih setianya mungkin iya, tapi yang dilakukan, engkau mempertahankan Indonesia ini di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan, kita mau sama-sama, Tuhan bersumpahlah kepadaku Tuhan. Aku sudah melakukan semaksimal yang aku bisa karena kami ini terbatas. Tapi engkau adalah Allah yang terbatas yang bisa pegang bangsa dan negaraku. Lakukan sesuatu. Tapi kita tidak, engkau tidak peduli. Yang penting saya baik-baik saja. Tapi Tuhan lindungilah Indonesia. Kalau kita berdoa, Tuhan tolong yang di sebelah sini banjir, yang di sebelah sana mungkin kena gunung meletus atau seperti apa. Yang gak apa-apa lah Tuhan, yang penting saya di sini baik-baik saja. Saudara, ayo belajar. Rahab mempertahankan keluarganya. Bagian kita hari ini, mempertahankan Indonesia di hadapan Tuhan. Tapi satu lagi, setelah dia mengerti, dia meresikokan dirinya karena dia tahu apa yang dia hadapi. Menurut saya Rahab ini pintar. Ya. Dia tinggal di atas tembok Yeriko. Menurut saya mungkin dia pintar pemetaan. Nah, yang pertama dia berani meresikokan dirinya. Dianggap mungkin dibunuh oleh rajanya. Mungkin dianggap sebagai yang namanya pemberontak. Tapi yang kedua dia berani dan belajar untuk melihat sekelilingnya. Dia harus bertanggung jawab, kenapa? Supaya dua orang yang dia sembunyikan ini tidak mati. Karena kalau sampai dua orang ini mati, maka harapan terakhir pupus. Kenapa? Tidak ada yang mau jamin, betul nggak? Kan nggak ada yang mau jamin. Sedangkan mereka sedang berjanji. Pokoknya kalau kamu nyerang sampai sini, kamu harus ingat keluargaku loh. Aku sudah berlaku ramah kepadamu, kamu udah tak sembunyiin, atau tak ajarin tuh sana pergi ke padang gurun dulu 2 hari.
setelah itu baru kamu balik ke bangsamu. Dia sembunyikan, dia atur begitu rupa. Dia tahu rumahnya di tembok, gak mungkin dia membiarkan dua pengintai ini jalan lewat pintu seperti biasa. Dia mengerti, karena sangat berbahaya. Tetapi yang dia lakukan, dia apa? Coba diturunkan pakai tali. Tapi ada yang menarik adalah seperti ini. Dia kalau menurunkan pakai tali, dia harus mikir, tali ini harus cukup kuat untuk menahan beban dua orang yang akan turun lewat talinya, benar? Lah kalau dia nggak ngitung bebannya, tiba-tiba tali di tengah putus, mati, nah keluarganya mati juga, nggak ada perjanjian yang terjadi. Dia hitung betul tuh, dia mengerti, dia turunkan dua pengintai ini sampai selamat. Dia tata begitu rupa untuk memperjuangkan keluarganya. Nah, lalu setelah itu bilang, yang orang pengintai, yaudah pokoknya kalau nanti kita menyerbu ke sini, biar tali ini aja yang digantung di jendelamu. Itu adalah tanda bahwa seluruh keluargamu harus diselamatkan. Tapi seluruh keluargamu yang di dalam rumah loh. Yang di dalam rumah yang ada tali tadi, tali krimis tadi. Tapi kalau sampai ada keluargamu yang di luar sana, kami tidak bertanggung jawab. Saudara, kok yang dipilih jadi tanda tali? Oh supaya gampang, habis nurunin gak usah dibuka, cantelin aja. Kenapa gak pakai kain atau bendera? Lebih gede kan, lebih gampang lihatnya. Kalau tali itu kan segede-gedenya tali, dari jauh itu kan tetap kelihatan kecil. Tapi menurut saya, Tuhan sedang berbicara sesuatu dengan kita. Tali itu gak mungkin selembar, saudara ya. Makin besar tali, itu pasti di dalamnya terdiri dari beberapa helai. Kan gak mungkin, maksudnya tali cuma sakler, satu. Bisa gak? Bisa, namanya tetap tali, tapi tidak kuat. Tapi kalau sampai ini tali yang bisa mengangkut sampai menahan beban orang 60-70 kilo mungkin. Menurut saya talinya pasti lumayan besar. Dan tidak mungkin terdiri dari satu tali. Pasti akan terdiri dari beberapa helai tali yang dipilin, yang dijalin, yang diputer sehingga menjadi tebal. Kalau talinya cuma satu helai, dia tidak cukup menahan beban yang berat. Tapi kalau talinya beberapa, itu menjadi kuat untuk digantungi beban yang berat. Dalam hidupmu kalau engkau cuma ketemu satu masalah, dan engkau mulai mengeluh, Tuhan berat, belum berat, cuma satu. Makanya ngucap syukur kalau masalah saudara banyak. Kenapa? Engkau sedang melatih imanmu. Engkau sedang melatih percayamu. Engkau sedang melatih kesabaranmu. Engkau sedang melatih ketekunanmu. Engkau sedang melatih imanmu, semuanya yang itu dilatih, dikumpulin, dikumpulin jadi besar. Dan engkau akan kuat menanggung segala sesuatu dengan ucapan syukur. Saat kita melihat kepada Tuhan. Saudara, tali yang diletakkan Rahab tadi. Untuk seorang Rahab itu adalah pengharapannya yang terakhir. Untuk dia bisa menyelamatkan keluarganya. Lalu apakah Rahab tidak mengalami peperangan? Enggak. Apakah Rahab tidak takut? Menurut saya dia tetap takut. Mengalami peperangan sama-sama. Mengalami tegangnya, rontoknya tembok. Tapi menurut saya temboknya dia doang tuh yang enggak runtuh. Saat semuanya roboh, tetap dia mengalami ketakutan. Saat semua yang namanya orang Israel menyerbu masuk Yeriko, dia juga mengalami dan melihat. Tapi apa? Diluputkan. Kenapa? Karena dia punya perjanjian dengan dua pengintai tadi. Sama seperti kita. Tetap gak kita mengalami kesulitan? Tetap di dunia ini. Tetap gak namanya sakit penyakit bisa terjadi? Bisa. Tapi saat kita punya percaya kepada Tuhan, engkau punya perjanjian dengan Tuhan, dia sanggup meluputkan kita. Masalahnya, ngerti gak setiap kita perjanjianmu apa dengan Tuhan? Apa yang kau letakkan dalam hidupmu di hadapan Tuhan? Tali tadi dengan berbagai macam masalah engkau menguatkan semua karakter yang engkau punya kepada Tuhan. Atau engkau memilih lari dan engkau akan lenyap bersama dengan yang lainnya. Itu pilihan. Tapi sekali lagi, saat Tuhan berkata bahwa sekarang sekelilingmu sedang terjadi banyak hal, belajar. Jangan lihat yang di depan mata persis. Engkau harus melihat yang ada di belakangnya maksud dan tujuan Tuhan. Untuk kita bisa belajar.
Apakah Tuhan sedang mengeringkan raut berau? Apakah Tuhan sedang melenyapkan raja-raja di sekeliling kita? Lihat dengan mata rohanimu. Dari situ engkau akan mengerti, oh Tuhan sedang mengerjakan sesuatu untuk bangsaku. Saatnya saya akan berdiri atau akan berdoa, menahan bencana, meminta belas kasihan Tuhan. Dan berkata, Tuhan bersumpahlah kepadaku, selamatkanlah bangsa dan negaraku. Bagian kita. Nah, masalahnya adalah seringkali kita ini hanya mementingkan diri kita. Percayalah, kalau Rahab mementingkan dirinya, ya toh, dia tidak akan meminta dua pengintai tadi untuk berjanji kepadanya. Dia bilang, kalau saudara baca di ayat selanjutnya, biarkan ayah dan ibuku beserta orang-orangnya, ya toh, engkau selamatkan. Lalu pengintainya, oke, selama mereka masuk ke dalam rumahmu, yang ada talinya tadi, mereka tidak akan dimusnahkan. Saya bayangkan saudara ya, tembok Yeriko itu kan bukan kayak tembok kita setengah bata gitu atau satu bata kecil gitu, enggak. Sedikit lebar lah, mungkin sekitar 8, mungkin 12 meter mungkin itunya apa namanya lebarnya gitu. Dan Rahab diam di sana. Menurut saya rumahnya nggak terlalu besar lah. Kebayang nggak kalau dia kumpulkan ayah ibunya, itu AA, teteh, nini, semua dikumpulin itu sama orang-orangnya. Empel-empelan mungkin, empet-empetan dengan ketakutan, pengap. Rasanya mungkin sulit untuk bernafas. Gitu. Takut, pengap, pas hari-hari itu mungkin semua berkumpul tanpa tahu waktu penyerbuannya kapan. Mereka menanti-nantikan supaya tidak lenyap bagaimana tetap di dalam rumah yang kecil itu. Mereka bertahan. Tapi percayalah, pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah menjadikan kita tidak baik. Pasti selalu baik karena rancangan Tuhan adalah sempurna. Rahab itu kalau kita artikan namanya, itu wide, lebar. Perluasan itu arti nama Rahab. Tapi kan prakteknya dia tinggalnya di atas tembok. Semua serba terbatas. Dia kumpulin keluarganya empel-empelan. Tapi dia bertahan sampai waktu yang ditentukan Tuhan. Seringkali yang membuat kita binasa, engkau tidak pernah sabar menanti pertolongan Tuhan. Rasanya pengap Tuhan. Empel-empelan dan ketakutan. Sepertinya gelap dan tidak ada jalan keluar. Bayangkan seorang pelacur, Rahab ini. Kok ya bisa dia dipercaya sama orang tuanya, seluruh keluarganya. Menurut saya dia memberikan pengertian untuk anggota keluarganya. Lihat, ada bangsa yang dicintai Tuhan, tapi dia akan memusnahkan bangsa kita. Wes aku tak membelot. Tapi yang penting kita selamat. Dan mungkin mereka mau. Kalau hari ini, saat kita berkata, yuk ketemu dengan keluargamu, tambah ketakutan. Hari-hari ini banyak orang menjadi takut, menjadi lemah, iman nyaris rontok. Saat sekeliling kita melemahkan imannya dan sampean semua ikut lemah, lalu siapa nolong siapa? Jadilah orang yang punya pengertian yang pandai. Mengerti dan bisa menangkap momen Tuhan dalam hidupmu. Maka semuanya akan baik-baik saja, sepertinya tidak baik. Tapi bila saatnya tiba, maka semua tembok runtuh. Dan rumah Rahab ini saja yang gak runtuh. Setelah semua bangsa Israel menyerbu masuk, lalu Yosua bilang sama yang kedua pengintai, sana jemput Rahab dan seisi keluarganya. Bawa dia kemari. Nah, karena lihat ada tali tadi, ada perjanjian Tuhan. Ada perjanjian antara mereka. Sampai ada dia masuk dan mendapati keluarga Rahab. Karena mereka sudah menolong bangsa Israel untuk masuk, maka Yosua bilang, oke, sekarang engkau boleh tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Saudara, nama Rahab tadi apa? White. Karena ketaatannya kepada Tuhan. Semua yang berasal dari sempit tidak sesuai dengan destininya. Tanpa disadari, Rahab ini menyelesaikan tugas dan bagiannya. Diizinkan tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Saat masuk ke tanah Kanaan, dibagi daerahnya. Ini buat suku mana, betul gak? Tapi kan gak ada pembatasan kapling, bener gak? Engkau boleh menaruh, maksudnya ini, engkau boleh tinggal di lapangan mana aja. Semaumu. Kalau sekarang dikasih kecil, kalau misalnya itu kurang besar, kau boleh buka hutan. Bebas menentukan seberapa besar dia mau. Rahab menyelesaikan bagiannya tanpa dia sadari. Kenapa? Karena dia belajar berjalan dengan iman. Dia ini bukan bangsa Israel. Tapi dia lihat ada Tuhan yang maha kuasa.
ada Tuhan yang sangat besar yang sedang mengerjakan yang ajaib di bangsa yang lain. Kita, Israel rohani, harusnya engkau melihat keajaiban Tuhan lebih jelas. Tiang awan, tiang api, mana yang selalu ada gak pernah habis. Atau berjalan 40 tahun sepatu gak rusak, baju gak rusak. Kepengen makan daging dikasih burung puyuh. Jalan lewat laut, lautnya terbelah, kurang gimana sih? Tapi seringkali kita lupa bahwa ada Tuhan yang ajaib yang mengerjakan di tengah-tengah kita. Dan kita gak aware. Saat Abraham disuruh Tuhan keluar. Kamu masuk nih, pergi ke tanah yang ditetapkan Tuhan. Kita baca deh, Ibrani 11. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Awalnya Abraham ngerti gak dia kemana? Gak tahu. Tapi dia taat. Nuh juga sama. Bagiannya cuma taat, disuruh bikin bahtera di puncak gunung, kerjakan. Tapi iman yang dimiliki Rahab ini tidak seperti itu. Dia betul tidak tahu bagaimana, tapi dia melihat ada sebuah pengertian yang membuat Rahab dan keluarganya diselamatkan dan bisa tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Karena apa? Dia punya keberanian meresikokan dirinya. Karena dia tahu apa yang dikerjakan oleh Tuhan yang ajaib akan menyelamatkan hidupnya dan keluarganya. Dan satu lagi, dia punya perjanjian. Karena dia menyembunyikan bangsa Israel tadi, ya toh, dia punya perjanjian dengan 2 pengintai. Harusnya itulah hidup kita, engkau harus punya perjanjian dengan Tuhan. Sehingga hal apapun yang terjadi di sekeliling kita, engkau akan diluputkan. Perjanjiannya bukan cuma kain, cuma tali. Yang cukup kuat menahan beban yang berat. Karena tidak hanya dari satu helai, tapi berhelai-helai. Saat kita hadapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, engkau hadapi masalahmu. Latih manusia rohmu. Jangan marah atau mengeluh, tapi ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Ya. Tapi rasanya masalah banyak, dipintir sana, pusing rasanya, jungkir balik tangan jadi kaki, mungkin kaki jadi tangan atau jadi kepala seperti akrobat. Saudara, itu wayahnya. Kenapa? Tali tadi. Kalau jadi satu, kan gak mungkin cuma tali, cuma diikat, bener gak? Itu kan dipelintir tuh. Kalau hidupmu morat-marit pusing, ya toh, banyak masalah, tenang, mengucap syukur, engkau sedang dipelintir oleh Tuhan. Dijadikan kuat, supaya apa? Bisa menanggung beban yang berat. Dan tidak ada yang jatuh serta mati. Tapi perjanjian Tuhan jadi dalam hidupmu. Hari-hari ini tetap ayo mengucap syukur, belajar jalan dengan iman. Seringkali dalam perjalanan kekristenan kita dengan Tuhan, tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Kepengennya gini Tuhan, kok jalannya gini. Tapi Tuhan bisa mereka-rekakan rencana. Apapun itu, endingnya selalu baik buat kita. Karena dalam perjalanan tadi, dia sedang menumbuhkan 9 buah rohmu itu. Supaya tidak bantet. Semua berkembang, semua jadi dan berbuah. Lewat hari-hari yang kita alami. Sikap hati kita menentukan banyak hal dalam engkau menjalani hari-hari ini. Jadi jangan takut. Rahab, Abraham, Nuh, sebutkan saja. Siapa? Berjalan dengan Tuhan tanpa mereka tahu. Mereka cuma perlu taat. Mereka cuma perlu berani mengambil resiko berjalan dengan Tuhan. Karena kita tahu dengan pasti Tuhan yang jamin hidup kita. Maka semua akan dikendalikan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini Tuhan berikan dan izinkan banyak terjadi di bangsa dan negara kita. Yuk sama-sama. Kita akan lihat Tuhan apa yang engkau mau untuk bangsa dan negaraku. Kami ini saudara ya, punya tugas keliling 34 provinsi. Mungkin kami akan mulai berangkat minggu depan. Semuanya akan jalan. Tuhan bilang aktifkan seluruh perjanjian pelangi. Engkau akan tahan setiap bencana. Saya tuh baru mengumumkan Bapak Ibu Saudara. Baru pengumuman, belum pemetaan. Tiba-tiba begitu banyak serangan yang terjadi di Pilar.
yang sakit, gitu, yang soal pekerjaan, keuangan, semuanya sepertinya numpuk jadi satu. Saya sampai ngomong, Tuhan, belum jalan loh ke 34 provinsi, baru pengumuman. Tapi kenapa dampak atau efeknya begitu dahsyat? Kalau saya cuman cetek dan melihat bahwa aduh Tuhan takut deh, gak usah. Nanti aja kapan-kapan kalau sudah aman. Sekarang lebih ribet surat kesehatannya. Gitu. Kalau kemarin swab bisa 1 minggu, rapid bisa 1 minggu, sekarang cuma 2 hari. 2 hari sekali mesti dicolok hidungnya saudara ya. Ya untung gak untung sih. Kalau yang untung ya gak sakit, kalau kurang beruntung ya agak sakit. Saya tuh pernah sekali dicoloknya sekali upilannya lama. Mungkin saya gak tahu apa terlalu dalam atau gimana sampai bercucuran air mata gitu kan. Nggak enak. Tapi mungkin itu resiko kalau saya hanya memandang yang seperti itu. Membuat iman saya melemah. Tuhan, kemana-mana udah susah. Jalan darat harus antigen dan lain sebagainya. Sepertinya sulit. Tapi tiba-tiba Tuhan Roh Kudus ngomong seperti ini. Engkau lihat, baru diumumkan. Dan iblis tidak tinggal diam. Karena apa? Kita tahu Tuhan sedang mengerjakan yang ajaib untuk Indonesia. Dan kalau kita cuma bayar apa? Bayar antigen, cuma perjalanan. Murah Bapak Ibu Saudara. Untuk bertahan menyelamatkan bangsa Indonesia, bertahan di hadapan Tuhan untuk bangsa dan negara kita. Menurut saya itu murah bayarnya. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang bahkan kita nggak tahu di depan apa. Tapi kami mau taat. Meskipun kami tidak melihat, tidak masalah. Tapi kami mau tetap berjalan dan menyelesaikan semua tugas yang Tuhan berikan. Saya percaya Tuhan sedang rancangkan yang luar biasa hari-hari ini. Makanya tidak boleh menyerah. Harus menjadi orang yang pandai. Menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang punya hikmat, yang mengerti dan menangkap apa yang Tuhan mau. Tapi meskipun kita tidak mau, bagian kita cuma satu tadi apa? Taat, nurut dengan Tuhan, lakukan dengan segenap hati. Maka kita akan lihat di akhirnya nanti, ada apa akhirnya? Saya juga tidak tahu. Mari kita saksikan bersama apa yang akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Tapi saya percaya semua itu akan menjadi baik dan ajaib. Amin. Mari Bevi silahkan dilanjutkan. Semoga masih ada sebentar. Saudara, kalau tadi saya boleh rangkum, di awal manifestasi Tuhan, tadi saya bilang Musa. Tuhan itu punya pola yang sangat dahsyat untuk membangkitkan para pahlawan iman dan melaksanakan rencananya. Tapi para pahlawan iman juga punya respon yang sangat dahsyat menjawab respon Tuhan. Hari itu seorang Musa yang bukan siapa-siapa, orang belum mengenal sebagai pembelah Laut Merah. Orang belum mengenal sebagai pembebas bangsa dari perbudakan. Orang belum mengenal Musa sebagai orang yang bertemu Tuhan muka dengan muka. Hari itu Musa cuma seorang yang melihara kambing domba. Itu juga punya mertuanya. Hidup dari mertuanya. Satu hari. Dan hari itu sebelum orang semua tahu Musa yang sangat hebat yang pernah ditulis dalam Alkitab. Saat lagi melihara kambing domba punya mertuanya. Dari seorang pelarian, bukan orang yang hebat, bukan orang yang dipandang saat itu. Tiba-tiba Musa melihat manifestasi Tuhan. Tapi tadi yang seperti ayah bilang, manifestasi Tuhan pasti ada mandat ilahi. Pasti ada tujuan khusus atas setiap kita. Dan hari itu di tengah semak yang terbakar, tiba-tiba satu pesan Tuhan yang sangat kuat. Kata pertama dari Tuhan, Musa, tanggalkan kasutmu. Tanggalkan kasutmu. Kata pertama sebelum Musa melakukan apapun. Kata pertama sebelum Musa menjadi pembawa lawatan yang sangat dahsyat. Dimulai pelayanan yang dahsyat yang sangat hebat. Dimulai dengan satu kata, Musa, tanggalkan kasutmu. Karena hari itu, tapi setelah itu, setelah Musa melakukan hal yang hebat, dimulai dari tanggalkan kasutmu.
tongkat estafet itu berlanjut ke Yosua. Kita adalah orang-orang yang sedang menerima tongkat estafet untuk bangsa kita. Kita ada tujuan ilahi yang Tuhan taruh yang sangat dahsyat di depan kita. Dan saudara, hari itu tongkat estafet itu berlanjut ke Yosua. Seorang hamba doang, bukan seorang anak, seorang hamba. Tapi saat Yosua mau menaklukkan tembok Yeriko yang tadi Tante Lani bilang, tembok yang sangat besar yang gak bisa ditaklukkan selama sepanjang lama abad. Tembok yang sangat kuat. Hari itu Yosua bertemu dengan panglima perang Allah. Yosua melakukan pertanyaan konyol, kawan atau lawan. Tapi Tuhan berkata bukan. Tapi setelah itu kata yang sama terulang lagi, terucap lagi untuk generasi selanjutnya. Tanggalkan kasutmu. Tanggalkan kasutmu. Saudara, dua pahlawan iman sebelum melakukan peperangan yang sangat dahsyat dimulai dengan kata tanggalkan kasutmu. Saudara, kenapa di Yeremia dikatakan karena seorang budak atau tawanan perang saat ditangkap dia harus menanggalkan kasutnya. Tanda aku seorang budak. Tanpa kita punya penyerahan total yang kita mau angkat di hadapan Tuhan, Tuhan tidak bisa sangat dahsyat memakai hidup kita. Dan jangan saya buka satu ayat saudara sebelum selesai. Satu ayat di Kisah Para Rasul. Dan setelah ribuan tahun di Kisah Para Rasul, polanya berulang lagi. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Saya tutup dengan ayat ini. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Kisah para rasul awal sambil mengajar banyak orang. Dan kata-katanya di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut apa saudara? Kristen. Saudara, kenapa di Antioquia? Hari itu Antioquia adalah kota terbesar untuk perdagangan budak di zaman itu. Antioquia adalah kota pusat perdagangan budak. Dan arti kata Kristen yang hari ini kita sangat banggakan. Aku orang Kristen, aku agama Kristen. Polanya Tuhan terulang lagi di zaman ini. Arti kata Kristen dalam bahasa aslinya adalah Kristianos, yang artinya budak dari sebuah keluarga atau rumah tangga. Menurut sejarah, kenapa orang-orang bisa disebut Kristen? Orang-orang kenapa bisa disebut Kristen? Karena orang luar melihat orang-orang para rasul awal yang percaya dengan Tuhan. Dia hidupnya seperti budak, menanggalkan kebebasannya dan memberikan seluruhnya, tidak punya pilihan sendiri atas hidupnya, dan memberikan seluruh pilihannya hanya ke hadapan Tuhan, dan Tuhanlah penentu utama dalam hidupnya. Dan disitulah lawatan Injil mulai diberitakan ke bangsa-bangsa sampai hari ini. Ada pola Tuhan sebelum Tuhan memanggil seseorang pahlawan iman yang sangat dahsyat. Di setiap generasi akan ada pahlawan yang dibangkitkan dan disebut pahlawan generasi. Tapi setiap pahlawan generasi itu sebelum dibangkitkan, dia memerlukan respon yang dahsyat. Dan sebelum pahlawan itu dibangkitkan, Tuhan akan memberikan satu perintah awal, tanggalkan kasutmu. Dan saat pahlawan iman itu mau berkata, aku mau menanggalkan kasutnya. Mungkin orang lain belum melihat siapa dia, orang lain belum tahu siapa dia. Dia tanggalkan kasutnya. Disitulah orang-orang itu disebut Kristen, Kristianos, seorang budak karena cinta. Saudara, atau yang kita suka sebut hineni. Di zaman akhir ini, di putaran terakhir ini,
ada satu senjata yang sangat dahsyat yang Tuhan, yang kita perlukan untuk membawa lawatan terakhir. Dan kata itu disebut hineni. Tanpa ada penyerahan total dalam hidup kita. Tanpa ada penyerahan total, Tuhan gak bisa pakai maksimal dalam hidup kita. Kalau Pak Yusak, engkau selalu berkata, gelinding wae. Tapi bukan hal yang gampang. Saudara, kita nanti lagi mau ke 34 provinsi, saya ke bagian Papua Nugini. Jujur waktu saya doa buat Papua Nugini, saya bilang Tuhan, saudara jujur ya, beberapa tempat yang saya paling gak senang dalam hidup saya gak mau kalau bukan karena Tuhan. Afrika dan Papua Nugini. Karena di sana panas banget. Saya ingat banget waktu itu pertama kali saya pergi pelayanan sendiri, melakukan tugas. Itu kira-kira beberapa tahun lalu. Waktu itu saya lagi di Holy Stadium. Lagi di Holy Stadium, masih hamba Tuhan masih lengkap. Setelah hamba Tuhan masih lengkap, tiba-tiba saya dipanggil. Kita semua junior dikumpulin. Ada saya, AL, ada Steven, Joshua, Sasa, Lala. Semua dipanggil. Ditaruh di green room. Dipanggil, ada Bu Iin sama ada Pak Agung. Pas kita duduk, terus tiba-tiba Bu Iin sama Pak Agung itu ngasih ke kita semua $2.000, saudara. Wah, pas saya terima uang $2.000, saya udah kepikir, wah ini aku mau shopping apa ya? Aku mau belanja apa ya dengan uang 2.000 ini? Aku mau ganti HP, mau beli iPad, mau beli apa? Udah kepikir semuanya. Semua senang dapat $2.000, siapa yang gak senang? Dengan sangat bangga, saya masih SMA, kuliah, atau SMA mungkin. Saya bangga kuliah, saya udah senang banget. Terus habis itu, tiba-tiba pas dibagiin, kita ditulis negara-negara, ditulis di satu kertas, dikocok saudara, dikocok. Dan semua suruh ngambil 2 kertas. Saya lupa waktu itu AL ke bagian apa ya? Ekuador. Dan apa saya lupa. Di semua, di ini. Pas saya ambil saudara, saya ambil yang pertama, saya buka. Saya seneng banget. Saya dapat satu kata, Spanyol. Siapa yang gak seneng ke Spanyol? Dan hari itu pas saya ambil yang pertama, saya udah seneng. Wah, terus dibilangin sama Bu Iin sama Pak Agung. Ini $2.000 ini buat kalian beli tiket modal awal. Buat kalian pergi ke bangsa yang nanti ditunjuk yang kita undi. Tujuannya kalian harus menginjil, bangun pasukan, menggelar karpet merah. Semua nanya, $2.000 gak cukup. Buat tiketnya aja kadang kurang. Gimana buat tinggal, gimana buat bawa lawatan. Terus dibilangin, beriman, tanya Tuhan masing-masing. Saya terima Spanyol, saya seneng. Dan yang kedua, saya ambil kertas yang kedua. Tulisannya apa saudara? Tulisannya Afrika. Dan sejujurnya sebagai orang awam, tanpa tanya Tuhan, saya melakukan keputusan bodoh. Saya langsung menguatkan hati saya dan berkata, saya harus pergi ke Spanyol. Saya mau lihat lapangan sepak bola Real Madrid. Saya mau ke Spanyol, banyak makanan enak, saya mau ke Spanyol. Dan saya abaikan Afrikanya. Saya pikir itu keputusan yang biasa dan wajar. Walaupun akhirnya di akhir saya tetap pergi ke Afrika. Bahkan saya harus 2 kali ke Afrika bayar harganya. Saudara, saya pergi ke Spanyol. Pas saya pergi ke Spanyol, akhirnya saya mutus ke Spanyol. Kita bertiga dari Eklesia Pilar, bertiga saya, Koakiat sama satu lagi Gali. Bertiga kita pergi ke Spanyol. Dan kita mau pergi ke Spanyol, pagi-paginya kita doa pagi seperti biasa selalu sama Pak Yusak. Engkau selalu setiap pagi kita ada doa jam 5 pagi. Dan waktu doa jam 5 pagi itu semua doa. Saya doa, AL doa, ganti-gantian. Terus tutupnya, Bapak terima kasih. Itu selalu, mau bosen mau gak bosen selalu harus seperti itu. Habis sudah sampai puter-puter, Bapak terima kasih, amin. Terus siangnya saya pergi ke Spanyol. Pas saya udah mau Bapak terima kasih, amin. Tiba-tiba Pak Yusak bilang ke saya, Bev bentar. Apa Kong? Saya nanya. Terus tiba-tiba engkau bilang, Bev, kamu nanti kan mau pergi ke Spanyol nanti siang. Iya Kong mau pergi ke Spanyol. Terus Pak Yusak bilang, engkau dapat dari Tuhan, Bevis nang kamu harus bawa cincinnya engkong. Cincinnya dipakai Tante Lani sekarang ya. Cincinnya engkong. Saya tanya, Kong ini cincin apa sih Kong? Terus Kong bilang, ini tuh cincin yang semua 6 hamba Tuhan punya. Tapi warnanya beda-beda sesuai panggilan. Terus Kong bilang, ini cincinnya emas asli. Dan orang yang ngebuatnya cuman buatin doang, dia udah gak bisa buat lagi. Karena ini dari Tuhan.
Dan terus habis itu, jujur kalau mungkin hamba Tuhan yang lain punya banyak senjata, engkau tuh kalau pakai cincin atau pakai kalung, pakai apa, itu terus. Karena engkau cuma mau, engkau bilang ini perjanjian dari Tuhan, pakai nang, buat otoritas. Tapi hati-hati ya, saya bilang, oh ya Kong, Bevis bawa, sama selendang satu lagi, bawa 2. Terus pergi ke Spanyol, saya pergi, saya bawa cincinnya Pak Yusak, sama selendang, saya pergi ke Spanyol. Dan saudara, saya bersaksi, saya pergi ke Spanyol, kita masuk ke gereja-gereja katedral, kita doa peperangan di situ, kita penginjilan. Itu saya pernah datang ke satu tempat di Spanyol, jata sama beliau, sama Pak Yusak. Saya pakai cincinnya, saya pakai selendangnya. Terus saya jalan pede aja saudara, saya jalan pede, saya nggak bisa bahasa Inggris, apalagi bahasa Spanyol, saya nggak ngerti. Saya jalan pede, itu dari yang pertamanya nolak, saya jalan cuma pakai cincin itu, saya angkat tangan pura mau doa. Itu tiba-tiba orangnya datengin saya pikir kenapa? Terus orangnya nanya, are you a youth pastor atau apalah? Kalau bahasa Inggrisnya, karena bahasa Inggrisnya dia rada kurang jelas saudara. Antara bahasa Inggrisnya rada kurang jelas atau saya yang rada kurang ngerti. Beda dikit. Tapi yang penting dia nanya seperti itu. Terus saya bilang, oh yes. Terus habis itu setelah yes, dia bolehin. Saya juga gak ngerti kenapa. Dia tahu otoritas mungkin. Saya cuma pakai cincin, saya pakai selendang. Itu orangnya bolehin saya yang harusnya tempatnya dikunci, dibukain. Dan dibukain, saya boleh ke paling atas, saya berdoa, orangnya ngeliatin saya bilang, please wait outside, I want to pray. Orangnya nurut saudara, orangnya nurut, dan saya doa, wah doa peperangan dahsyat banget. Wah udah dahsyat semuanya. Terus dari gitu, dari Spanyol kita dikasih tugas pergi ke Portugal, karena kan sebelahan. Dan kita udah gak balik Spanyol lagi, udah tiketnya one way tiket ke Portugal, dari Portugal balik Indonesia. 2 peperangan di Portugal. Pas sampai Portugal, 2 peperangan, saudara, disinilah masalahnya. Pas saya mau angkat otoritas, saya ambil kantong saya mau cari cincin engkong saya. Mendadak cincinnya hilang saudara. Dan jujur, saya keringat dingin hari itu. Saya keringat dingin bukan karena ada tengkorak depan saya, tapi karena cincin beliau hilang. Saya, wah ini apa jangan-jangan di koper ini. Langsung peperangan belum selesai. Hal konyol, saya langsung balik ke hotel. Kita bertiga balik ke hotel. Kita bongkar semua, cincin Nyangkong mana? Bongkar semua nggak ada. Cincin Nyangkong di mana? Wah nggak ada. Mendadak saya punya bayangan-bayangan. Saya bisa bayangin tiba-tiba Pak Yusak berdiri di Holy Stadium bersama 6 hamba Tuhan. Dan 6-6-nya pakai cincin kecuali Pak Yusak. Cincinnya kemana? Dihilangin sama cucunya. Aduh, saudara, itu rasanya nggak enak banget. Dan tiba-tiba saya keinget, tanya Tuhan. Tapi saudara, Pak Yusak suka bilang gini, Bev, kita itu harus tanya Tuhan apapun. Dan satu hal yang banyak orang nanya gini, Pak, Om, cara bedain suara Tuhan, suara hati kita, suara pikiran, itu gimana ya? Itu cara bedainnya gimana sih sama suara jiwa kita? Dan Pak Yusak bilang, itu makanya kita harus bergaul setiap hari. Nanti satu titik, pas ada masalah genting, kita udah terlatih. Tapi masalahnya saudara, hari itu saya gak terlatih. Saya tanya Tuhan, dan percayalah hari itu suara pikiran saya, suara hati saya, suara otak saya, suara kebodohan saya, dan suara Tuhan itu campur semua jadi satu. Dan saya doa, saya mau tanya cincinnya di mana, itu nggak ada jawaban. Saya bongkar ke sini, saya bongkar ke sini, saya bongkar ke sini, nggak ada sama sekali, saudara. Saya stres banget hari itu. Kita udah sampai Portugal dan cincinnya hilang. Cincin HT, cincin Pak Yusak. Dan ini bukan cincin saya. Kalau cincin saya ya udah hilang mah ya udah. Ini cincin saya dipinjemin doang. Saya pusing banget, saya stres, jujur saya stres hari itu rasanya nggak enak, saya bahkan malu banget, saya nggak mau balik, saya sempat berpikir apa saya nggak balik Indonesia aja, karena nanti kalau saya balik Indonesia cincinnya hilang, malu banget. Di tengah saya malu, tengah saya stres, saya doa ke Tuhan nggak ada jawaban. Tiba-tiba nggak berapa lama, engkau nelpon saya, engkau bilang gini, Nang, nggak apa-apa. Cincinnya hilang, itu kan cuma barang biasa, nggak apa-apa. Udah yang penting selesai tugas,
nggak apa-apa Kong, nggak apa-apa. Udah selesaiin tugas, nggak usah pikirin cincin, selesaiin tugas. Saudara, waktu engkong saya ngomong gitu, sejujurnya saya ada pelong tapi sedikit saudara. Bohong kalau saya pelong semua, saya pelong sedikit, saya masih rasa bersalahnya masih banyak. Tapi setelah itu saya ada pelong dikit, tiba-tiba di HP saya di-chatting sama mami saya tercinta, Bu In Cipto. Tiba-tiba mami saya bilang gini, Bev, mami dengar cincin Engkong hilang ya? Saya bilang, iya Mi. Terus mami saya bilang, Bev, itu ada perjanjian loh, itu otoritas. Jangan sampai gagal dalam peperangan, jangan sampai kalah. Warisin dengar suara Tuhan. Dan saya chat terakhirnya, mami bilang, Bev, gak boleh pulang sebelum cincinnya ketemu. Aduh, Tuhan, ini gimana? Dari yang pelong sedikit, saya pikir beban sudah mulai terangkat. Mendadak, bom lagi saudara. Itu saya gak bisa bedain. Jujur ya, hari itu di tengah peperangan, saya stres, saya nggak bisa bedain mana suara Tuhan, saya nggak bisa bedain mana suara pikiran saya nggak bisa bedain mana suara hati saya, mana suara setan bahkan saya nggak bisa bedain. Padahal firman Tuhan berkata, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka. Kita seharusnya mengenal suara Tuhan kita, karena kita dombanya Tuhan. Dan hari itu saya nggak bisa, saya stres. Saya udah sampai Portugal, saya harus balik ke Spanyol, tapi juga di Spanyol kita udah 3-4 hari, udah keliling dunia. Saya nggak tahu harus kemana. Dan yang paling nyebelin lagi, saya setiap kali di Portugal, saya ambil handphone atau pinjam telepon hotel, saya telepon ke Spanyol, nanya-nanya. Semua orang Spanyol itu sombong-sombong saudara. Kalau ditanya pakai bahasa Inggris, mereka nggak mau jawab, padahal mereka bisa bahasa Inggris. Jadi mereka jawabnya pakai bahasa Spanyol, ya nggak ada yang bisa bahasa Spanyol. Kita nggak ngerti, wah itu puncak kestresan saya. Saya udah berpikir, ya sudahlah, kalau memang harus pulang dengan kegagalan, gimana lagi? Saya menguatkan hati saya nggak bisa, saya doa ke Tuhan, saya doa Tuhan, aku berserah. Saudara, kadang ya ada 2 titik berserah. 1 titik berserah, waktu memang kita seharusnya punya kekuatan untuk melawan, tapi kita berserah ke Tuhan. Tapi 1 titik lagi, ketika kita memang udah gak bisa apa-apa, dan kita dengan pembelaan kita berkata, aku berserah Tuhan, pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. 1 titik, saya berserah, saya bilang, aku gak bisa Tuhan, aku nyerah. Ajarin aku, sorry kalau aku salah. Dan saudara, 1 titik, akhirnya, anehnya, kita telepon pinjam telepon hotel, kita telepon lagi orang Spanyolnya di beberapa tempat yang kita pernah kunjungin. Dan 1 titik, ada 1 orang yang mau jawab pakai bahasa Inggris dan berkata, iya ini aku lihat cincinnya, tapi aku gak tahu ini cincin kamu atau bukan, warnanya memang putih. Saya langsung bilang, ini cincinnya. Daripada saat gak ada jalan keluar, lihat dikit, mungkin ini jalan keluarnya. Saya bilang akhirnya gali dari Portugal khusus ke Spanyol, cuma buat ngambil cincinnya. Dan itu benar cincinnya. Saya balik lagi, saya balik ke Bandung dengan rasa pelong lega saudara. Bukan karena saya menang, tapi karena saya tidak menghilangkan cincin pemimpin saya. Saya balik ke Bandung dan saya balikin. Tapi saudara, ini kesaksian simpel, tapi saudara, kadang kita, waktu kita kepepet, apalagi hari-hari ini, banyak yang nanya, pakai vaksin atau enggak, ini gimana, ini gimana, ini gimana. Dan itu hari Pak Yusak pernah di tengah khotbahnya, Pak Yusak bilang, nanti 1 titik, di masa terakhir, Pak Yusak bilang, semua orang harus bergantung sama Tuhan dewe-dewe. Nggak bisa lewat pendeta, nggak bisa lewat pemimpin, nggak bisa lewat hamba Tuhan, nggak bisa lewat orang tua, nggak bisa lewat anak, nggak bisa lewat kakak, lewat adik. Pak Yusak bilang, harus bergantung sama Tuhan sendiri demi sendiri. Dan hari ini saya tahu sebentar lagi kita sedang memasuki masa itu. Mari saudara, mulai alami Tuhan, pribadi demi pribadi. Biar seperti Ayub, aku mengenal Tuhan, bukan cuma karena kata orang, tapi aku mengenal Tuhan karena Dia Allah yang hidup. Dan kalau saya boleh bilang, mari mulai bergaul, tanya Tuhan apapun, tanya Tuhan. Saudara, karena ini jam 5, boleh panggil pemusik, kita tutup doa. Saudara, apapun, tanya Tuhan.
apapun, tanya Tuhan. Domba-dombaku mengenal suara Tuhan kita. Tapi itu harus dilalui dengan jalan hineni, penyerahan total. Tanpa ada di awal hineni, lawatan terbesar. Pasti terjadi, tapi bukan lewat kita. Tuhan harus cari orang-orang yang mau bisa berserah total. Berserah total. Kadang ada yang dipepet, kadang ada yang karena kemauan sendiri. Tapi berserah total. Minta Tuhan yang atur kita. Makanya Pak Yusak selalu bilang, paksakan rencanamu yang sempurna jadi dalam hidup kita. Saudara, saya pernah dengar satu seminar, waktu itu ada seminar tanya jawab ke Pak Yusak. Kang Kong, saya nemenin Kong, ada nanya gini Kang Kong, Pak Yusak, Om, ciri-cirinya suara Tuhan tuh gimana? Hari itu Kong lagi ngajarin suara Tuhan. Saudara, kita harus berjalan di tengah peperangan ataupun dengan ketepatan. Dan gimana caranya kita bisa dengan ketepatan? Ya kita harus mendengar suara Tuhan. Kita harus bisa mendengar suara Tuhan. Dan ada yang nanya, Kong, cara dengar suara Tuhan tuh gimana? Ciri-cirinya suara Tuhan itu kayak gimana sih, Kong? Dan hari itu saya masih kecil, saya ambil catatan dan saya catat. Dan ini saudara, saya tutup dengan ini. Saudara boleh siapkan, saya mau catat, saudara. Ciri-ciri suara Tuhan. Dan hari itu Pak Yusak bilang, ciri suara Tuhan adalah nggak ada. Gak tahu. Pak Yusak bilang gak tahu. Aku juga gak tahu. Ciri suara Tuhan gimana? Aku juga gak tahu. Tapi kalau saya boleh nanya, saudara, satu hari saya nanya ke Cisofi, tante saya. Cisofi, ciri-ciri suara Ko Freddy itu kayak gimana sih? Ya pokoknya tahu tapi nggak bisa mendeskripsikan. Cisofi bisa bedain kan kalau tiba-tiba pas ditelepon ini suaranya Ko Freddy atau ini suaranya Pak Edi, bisa kan bedain? Kalau nggak bisa bedain bahaya itu. Jadi bisa bedain. Kenapa Cisofi bisa bedain? Apa karena suaranya Ko Freddy lebih berat? Apa karena nadanya lebih bagus? Saudara, kenapa bisa bedain? Karena ada yang disebut hubungan, relationship. Tapi kalau digambarin ya kayak gitu. Dan itu juga yang terjadi antara kita dengan Tuhan. Kita bilang gimana dengar suara Tuhan, nggak ada teorinya. Kita harus yang namanya hubungan, relationship, dijelasin ya gitu pokoknya. Tapi waktu Tuhan ngomong, anakku, setiap pahlawan iman seperti Abraham akan berkata, Hineni, ya Tuhan, ini aku budakmu. Tapi hanya orang-orang yang mengenal suara tuannya akan berani berkata waktu Tuhan berkata Bevis, waktu Tuhan berkata Sion, waktu Tuhan berkata, kita akan bilang, ya Tuhan, Hineni. Dan hari ini, kalau saya boleh bilang, saudara, mari mulai dengan Hineni. Hineni, ini aku buatku mengerti arti dari kerendahan hati. Jamin aku Tuhan, jamin aku Tuhan, dan ingatkan aku hanya budak yang mengabdi dengan cinta. Sekali lagi,
hanya budak yang mengabdi dengan cinta. Inilah aku, hanya budak yang mengabdi dengan cinta. Mari sebut namamu. Inilah Bevis, ini Bevis, hanya budak yang mengabdi dengan cinta. Tuhan, ini budak yang mengabdi karena cinta. Engkau boleh bawa kami di atas, di tengah lawatan terbesar. Kami cuma budak. Engkau boleh bawa kami di bawah, di tengah cobaan terbesar. Kami cuma budak. Kami cuma budak yang terlalu dicintai oleh Tuhan kami. Kadang kami nakal, kadang kami bodoh, kadang kami hina, tapi kami budak yang Tuhan kami pegangin terus. Dan Tuhan, hari ini keputusan kami, budak karena cinta. Tuhan, inilah budak-budak-Mu. Seperti Engkau memanggil Musa, seperti Engkau memanggil Yosua, seperti Engkau berkata dengan hamba-Mu Abraham, budak yang Engkau cintai, angkat Ishak. Dan semua berkata seperti Paulus, kami cuma budak, jadilah sesuai kehendak Tuhan kami. Tuhan, ini budak. Dan jangan pernah sekalipun lepaskan budak ini Tuhan. Sampai di surga nanti, kami tetap menjadi budak-Mu. Dan sampai kapanpun, kami abdikan diri kami sebagai budak. Tidak pernah karena paksaan, tapi karena cinta. Terima kasih Tuhan. Inilah perjanjian dari para pendahulu kami. Budak. Jamin budak ini Tuhan, buat kami sampai garis akhir. Beracaralah Tuhan, paksakan rencana-Mu yang sempurna jadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus.